Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih melanjutkan pembahasan soal untuk fisika umum 1 atau visum 1. Dan kita akan lanjut di modul kedua yang dimana terkait dengan energi, momentum, dan rotasi benda tegar. Dan akan ada 3 tes formatif yang akan dibahas, dan dimulai dari tes formatif yang pertama terkait dengan kerja dan energi, atau kalau misalnya mungkin waktu sekolah belajar itu namanya adalah energi dan usaha. Oke. Nah, kita mulai dari soal nomor 1, tes formatif pertama. Sebuah gaya sebesar ini. Nah, oke. Jadi ini langsung kita gambar aja. Jadi ada sebuah bidang datar, dan bidang datar ini ceritanya licin. Ya. Nah, jadi ada sebuah benda dengan massa benda di sini adalah 2 kg. Nah, kemudian dikenai gaya, yang dimana gayanya ini membentuk sudut 45 derajat. Oke, jadi kalau kita gambar, ini adalah F-nya sama dengan 20 Newton, dan di sini 45 derajatnya terhadap arah horizontal. Jadi begini sudutnya. Nah, ketika kan diberlakukan selama 4 sekon, otomatis pindah dong. Nah, oke. Dari sini ke sini itu butuh waktu 4 sekon. Nah, yang ditanya adalah oke, ini mungkin saya simpan dulu aja karena nanti di nomor 2 itu nanti masih dengan konteks yang sama. Oke, jadi yang ditanya adalah besar kerja atau W-nya ini sama dengan berapa sih? Oke, jadi kita jawab yang dimana yang perlu kita tahu bahwasannya W itu ada 2 konsep. Either sigma F dikalikan dengan delta S alias resultan gaya yang bekerja dikalikan dengan perpindahannya, atau bisa kita juga bilang perubahan energi. Nah, kalau misalnya kita mau cari nih, ya kan? Nah, kalau kita mau cari kira-kira pakai yang mana? Oke, coba kita kerjakan dengan W sama dengan sigma F dikalikan dengan delta S. Oke. Nah, sigma F di sini gaya yang bekerja cuma satu doang, yaitu adalah yang 20 Newton. But remember, ada sudut, berarti ini adalah Fx alias F dikalikan dengan cos 45. Dan yang ke atas ini adalah F dikalikan dengan sin 45. Nah, mana gaya yang berpengaruh terhadap gerak benda? Yang F kali cos 45. Dan karena cuma ada satu gaya itu doang, ya berarti F yang akan nanti kita pakai adalah F yang ini. Ya, F yang dipakai adalah F yang ini. Cuman masalahnya adalah delta S-nya ini belum ada, alias perpindahannya. Atau bisa kita bilang dari sini ke sini jaraknya berapa. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ingat, berhubung karena kita ada gaya. Nah, ya kan ada gaya nih, sehingga menyebabkan benda ini mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Jadi untuk perpindahan atau jarak yang ditempuh itu bisa kita gunakan yang namanya S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, jadi untuk rumusnya pakai yang ini. Untuk V0-nya ada nggak? Ada. Kan katanya benda mula-mula dalam keadaan diam. Berarti di sini V0-nya sama dengan 0. Ya udah, tapi masalahnya ada lagi. Apa tuh? Ya, A-nya yang belum ada. Oke. A-nya nggak ada, belum ada nih. Ya udah, kita pakai hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A atau sigma F. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, berarti sigma F-nya sama dengan berapa? F dikalikan dengan cos 45 sama dengan M kali A. Berarti 20 kali dengan setengah akar 2 sama dengan 2 dikalikan dengan A. Ya udah, berarti 10 akar 2 sama dengan 2A. Sama-sama kita bagi 2 sehingga A sama dengan 5 akar 2. Jadi A-nya ini sama dengan 5 akar 2 meter per sekon kuadrat. So, langsung kita masukin ke sini. S sama dengan 0 kali dengan 4 tambah dengan setengah kali 5 akar 2
kali dengan 4 kuadrat. Ya, karena T-nya 4 kan. Berarti S sama dengan 5 akar 2 per 2 dikalikan dengan 16. Kita coret 1, 8. Berarti nilai S-nya setara dengan yang namanya 40 akar 2 meter. So, kita masukin berarti W sama dengan sigma F-nya adalah F kali cos 45. Berarti F-nya adalah 20 kali dengan setengah akar 2 dikalikan dengan 40 akar 2. So, ini kita coret. Ini 1, ini 10. Nah, jadinya berarti W sama dengan 10 kali 40, 400. Akar 2 kali akar 2 itu 2, alias akar 4. Berarti jadinya adalah 400 dikalikan dengan 2. Maka jawaban untuk usaha atau energi kerja yang dilakukan oleh Gaia sebesar 800 Joule. Maka jawabannya adalah yang D, ya. Nah, kalau misalnya nih, kita mau ngerjain ini pakai cara yang satu lagi, bisa nggak? Pakai yang W sama dengan delta E? Bisa. Nah, jadi intinya kita udah dapat jawabannya 800 Joule ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan W sama dengan delta E, nah pertanyaannya adalah energi apa yang ada di sini? Ya, energi kinetik. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa dikerjakan dengan F kali delta S, atau mungkin ribet, atau mungkin emang nggak kepikiran dan emang mau pakai delta E, ya silakan, nggak ada ngaruh kok. Nah, W sama dengan EK2 dikurangkan dengan EK1. Nah, ini adalah posisi nomor 1, ini adalah posisi nomor 2-nya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita masukin kan rumusnya setengah kali M kali V2 kuadrat, kan gitu ya, dikurang dengan setengah kali M kali V1 kuadrat. So, apa? Ya, V2-nya belum ada. Kalau V1 kan V0, kan 0. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, V2-nya ya, karena berhubung kita punya T ya, cuman yang bisa kita pakai ya berarti V2 sama dengan V1 ditambahkan dengan A kali T. Nah, tapi A-nya belum ada. Nah, A-nya itu bisa kita cari seperti cara yang tadi. Sigma F sama dengan M kali A, and then di sini adalah F kali cos 45 sama dengan M-nya 2 kali A. M kali A. Jadinya berarti 20 kali setengah akar 2 sama dengan 2 kali A. Berarti 2A sama dengan 10 akar 2. Berarti A-nya sama dengan 5 akar 2 meter per sekon kuadrat. Lalu dimasukkan deh. Berarti V2 sama dengan 0 tambah dengan 5 akar 2 dikalikan dengan 4. Berarti V2-nya sama dengan 20 akar 2 meter per sekon. So, langsung kita masukkan ke sini. W sama dengan setengah kali M-nya 2 kali 20 akar 2 kuadrat kurang setengah kali 2 dikalikan dengan 0 kuadrat. Nah, pasti habis karena ya udah jelas kalau dikali 0 kan hasilnya 0. Maka berarti jadinya W sama dengan, ini juga sama nih, ini sama-sama kita bagi 2 hasilnya 1. And then berarti tinggal 20 akar 2 kuadrat. Jadinya 400 dikalikan dengan 2. Berarti W-nya adalah 800 Joule. Ya, jawabannya mau pakai konsep yang pertama sigma F kali delta S, atau mau pakai W sama dengan delta E, dipersilakan. Ya, bebas selama konsepnya nggak salah tafsir atau nggak salah pengaplikasian. Ya, contoh misalnya energi kinetik, energi nih. Nah, di sini energi kinetik yang ada. Tapi kalau misalnya pakainya energi potensial, ya udah jelas salah. Begitu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Seandainya bidang gerak pada soal nomor 1 tidak licin, melainkan punya koefisien gesek, berarti kasar kita bilangnya. Ya udah, kita pinjam gambar yang tadi. Nah, yang tadi berarti di sini kita punya yang namanya F kali cos 45. Dan tadi ini intinya udah dihitung ya. FK, atau misalnya di sini Fx. Kemudian di sini adalah Fy. Nah, kemudian
kita juga punya informasi karena ada gaya gesek dan ini arahnya ke kanan, maka gaya geseknya pasti ke arah kiri. Oke. Kemudian benda yang punya massa otomatis akan punya berat yang arahnya selalu ke bawah. Dan karena benda ini mempunyai bersentuhan dengan bidang, maka akan mempunyai gaya normal. Nah, gimana cara ngerjainnya? Maka besar energi kerja totalnya berapa? Ya, kalau misalnya tadi kita mau pakai konsep W sama dengan sigma F kali delta S, ya sama prosesnya. Nah, cuman untuk F-nya, sigma F-nya, nah ingat, tidak hanya Fx, melainkan Fg. Jadi, sigma F-nya adalah Fx dikurangkan dengan Fg dikalikan dengan delta S. Jadi banyak nih yang perlu kita cari. Nah, tapi untuk Fx sama Fy-nya langsung aja ya. F kali cos 45 sama dengan 20 kali dengan setengah akar 2, maka jawabannya adalah 10 akar 2. Begitu juga untuk Fy, berarti F kali sin 45 sama dengan 20 kali setengah akar 2, maka jadinya 10 akar 2 Newton. Oke, berarti banyak yang perlu kita cari, banyak. Nah, oke. Pertama yang kita mulai terlebih dahulu dari Fg-nya. Fg ini kan mu dikalikan dengan N. Nah, tapi permasalahannya adalah N-nya belum ada. Ya, kita cari lagi. Nah, dengan cara apa? Kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Berarti ya, gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada 3. Fy, N, sama W. Berarti Fy ditambah dengan N dikurangkan W sama dengan 0. Fy-nya adalah 10 akar 2. Ditambah dengan N dikurangkan dengan ini sama dengan M kali G. Sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Berarti di sini kita masukinnya adalah dikurangkan dengan 20 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 20 kurang 10 akar 2 Newton. Seperti itu. Nah, berarti langsung kita masukin. Berarti Fg-nya sama dengan 0,4 dikalikan dengan yang namanya 20 kurang 10 akar 2. Nah, biar karena berhubung ini langsung hasil aja ya. Kita kalkulator aja langsung. 20 dikurang 10 akar 2 jawabannya adalah 5,86. Nah, jadi nggak murni 20 Newton lagi, melainkan dikurangkan dengan 10 akar 2. Nah, di sini dikalikan dengan 5,86, berarti 0,4 kali dengan 5,86, jawabannya adalah 2,344. 2,344 Newton. Nah, untuk delta S-nya, ya kita cari lagi, terpisah. Nah, ini pakainya S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, untuk T-nya, ya kita untuk cari A-nya, ya kita cari dengan sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F-nya adalah, ya, Fx dikurangkan dengan Fg sama dengan M kali A. Fx-nya 10 akar 2, kurang Fg-nya adalah 2,344 sama dengan M-nya 2 kali A. Berarti ini kalau kita hitung 10 akar 2 dikurang dengan 2,344, nilainya adalah 11,79 atau 11,8 deh. 2A. Berarti A-nya sama dengan 11,8 dibagi dengan 2. Itu jawabannya adalah 5,9. 5,9 meter per sekon kuadrat. Berarti langsung kita masukin S sama dengan 0 kali 4 tambah dengan setengah kali 5,9 kali 4 kuadrat. Ini juga langsung kita hitung. Setengah kali dengan 5,9 kali 16. Jawabannya adalah 47,2. Nah, jadi langsung kita masukkan. W sama dengan ini F kurang Fb-nya udah ketemu ya, 11,8 dikalikan dengan 47,2. Nah, berapa tuh?
11,8 kali 47,2. Jawabannya adalah 556,96 Joule. Tuh. Nah, ini kalau nomor 2-nya mau pakai yang satu lagi yang delta E, ya bisa juga. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dalam konteks seperti ini tuh sebenarnya mau yang mana aja tuh bebas. Ya nggak ada patokannya. Nah, kan ini jawabannya 556,96 Joule. Oke, nggak ada jawabannya ya. Coba kita cek apakah dengan cara yang sama. Oke, mungkin ini kali ya. Nah, ini saya pinjem dulu. Oke. Nah, kan kita pakai W sama dengan delta EK ya. W sama dengan delta EK. Berarti W sama dengan EK2 dikurangkan dengan EK1. Nah, ini kan posisi 1, ini kan posisi kedua. Berarti W sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat dikurang setengah kali M kali V1 kuadrat. Nah, berarti untuk V2-nya bisa kita cari dengan cara V2 sama dengan V1 tambah dengan A kali T. Nah, untuk A-nya bisa kita cari dengan cara seperti ini. Ya, A-nya kita bisa pakai dengan cara seperti ini. So, berarti untuk V2 sama dengan 0 ditambahkan dengan 5,9 kali 4. Nah, berapa tuh? 23,6 ya harusnya ya. Iya, 23,6. Oke, 23,6 meter per sekon. So, berarti W sama dengan setengah kali 2 kali 23,6 kuadrat dikurangkan dengan setengah kali 2 kali 0 kuadrat. Nah, ini kan habis nih. Berarti tinggal ini juga sama nih. Ini kan sama-sama dibagi 2. Hasilnya 1. Jadinya tinggal kita hitung 23,6 kuadrat. Itu jawabannya adalah 556,96. Ya, berarti emang di sini nggak ada jawabannya ya. Oke, jadi mau pakai cara yang delta E sama sigma F kali delta S, jawabannya sama. Sama-sama 556,96 Joule. Oke, kita hapus, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, oke. So, untuk nomor 3, dari soal nomor 2, besarnya kerja oleh gaya gesekan. Oke, berarti kita fokus hanya kepada gaya gesekannya aja. Nah, tadi kan berdasarkan perhitungan nomor 2, kalau misalnya untuk perpindahannya, ya, untuk delta S-nya sendiri itu apa sih namanya, besarnya adalah 47,2 ya, 47,2 meter, karena kita dapat A-nya kan 5,9 ya. Kan S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Berarti S sama dengan 0 kali 4 tambah dengan setengah kali 5,9 kali 4 kuadrat. Ini jawabannya adalah 47,2 meter. Nah, berarti kalau misalnya ditanya cuman karena gaya geseknya berapa, nah, jadi karena ada gaya gesek, alhasil berpindah sebesar ini. Nah, tapi karena berhubung yang ditanya cuman efek gaya geseknya doang, berarti nomor 3 W sama dengan sigma F dikalikan dengan delta S. Berarti W sama dengan, nah, kita pakai FG-nya doang. Nah, tadi nilai FG-nya itu adalah, nah, untuk FG-nya sendiri itu adalah 2,344 ya, 2,344 Newton ya, berdasarkan perhitungan di nomor 2 ya. Oke, jadi berarti sigma F-nya adalah 2,344 dikalikan dengan perubahannya adalah 47,2. Berarti W-nya sama dengan 2,344 kali dengan 47,2, jawabannya adalah 110,64 Joule. Nah, jadi jawabannya tuh sekitar segini. Nah, ini juga nggak ada lagi. Kalau mau jawab 100 itu pun kejauhan ya. Jadi 100,64 Joule itu jawabannya. Jadi kalau misalnya apa namanya, dari 500, jadi nih kalau nggak ada gaya gesek ya, kalau nggak ada gaya gesek
harusnya ini gini. Kalau emang nggak ada gaya gesek kan harusnya 800 nih, ya kan? 800. Kemudian karena ada gaya gesek mengalami pengurangan sebesar berkurang menjadi 556,96. Nah, tapi kalau misalnya ditanya cuman karena ingat ya, ini karena ada gaya gesek, terus juga belum lagi untuk N-nya sendiri ada pengaruh nih karena ada FY ya. Makanya untuk terkait dengan ini jawabannya tetap 110,64 Joule. Tuh. Nah, kemudian untuk nomor 4. Nah, ini juga sama nih. Nomor 4 katanya besar kecepatan benda. Nah, ini kalau misalnya yang kita lihat dari pilihan gandanya 20 akar 2 akar 2 akar 2 akar 2 akar 2 di sini, itu akan hanya ada ketika di nomor 1. Kalau di nomor 4, kalau di nomor 4 itu kan apalagi angkanya kan agak ada jelek nih, ya kan? Apa sih namanya, 10 akar 2 dikurangkan dengan sesuatu gitu kan. Apalagi pakainya ada 0,4 dikalikan dengan N. Terus habis itu N-nya itu 10 akar 2. Oke, coba nih ya. Oke, misalnya nih VT atau V2 sama dengan V1 tambah A kali T. Nah, kemudian untuk A-nya sendiri kan berarti pakai sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk sigma F-nya sendiri itu kan kita hitung yaitu adalah Fx 10 akar 2 dikurangkan dengan Fg-nya 2,344, yang dimana untuk mencari Fg sendiri kan adalah mu dikalikan dengan N. Nah, mu-nya itu 0,4, kemudian untuk N-nya itu adalah 20 dikurangkan dengan 10 akar 2. Nah, oke, coba kita cek terlebih dahulu. Berarti untuk nilai Fg-nya sendiri itu sama dengan 8 dikurangkan dengan 4 akar 2. Berarti ini 8 kurang 4 akar 2. Sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya 2 kali A. Berarti jadinya adalah 14 akar 2 dikurangkan dengan 8. Nah, sama dengan 2A. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. Jadinya A sama dengan 7 akar 2 dikurangkan dengan 4. Berarti 7 akar 2 dikurang 4 meter per sekon kuadrat. Nah, masalahnya angkanya kan jelek begini gitu kan. Berarti V2 sama dengan 0 ditambahkan dengan A-nya adalah 7 akar 2 dikurang 4 dikalikan dengan 4. Maka nilai V2-nya adalah 28 akar 2 dikurangkan dengan 16. Nah, ini kalau misalnya tadi kita hitung ya, kalau kita hitung dengan nilai A-nya itu sebenarnya kalau misalnya kita hitung kan 5,9 ya. Nah, ini kalau kita hitung 28 akar 2 dikurangkan dengan 16, itu jawabannya adalah 23,6. Nah, 23,6 misalnya meter per sekon. Atau kalau misalnya kita hitung nih tadi di sini, ini jawabannya adalah 5,96 kan. Nah, oke, karena 11,79 dibagi dengan 2 itu adalah 5,9 sekian lah intinya. 5,9. Kalau dimasukin 5,9 kali dengan 6, itu jawabannya adalah 30. Dikalikan dengan 4 ya. 5,9 kali 4 itu adalah 23,6. Tuh, jadi jawabannya sih sebesar 23,6 dan angkanya emang nggak bagus seperti ini. Nah, ini contohnya meter per sekon. Jadi, ya ini jawabannya juga nggak ada lagi. Nah, jadi ini either kalau nggak salah salah soal atau salah pilihan gandanya. Tapi konsep pengerjaannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 sama nomor 4-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5 sampai nomor 7 karena ini sepaket soalnya ada di nomor 5. Nah, untuk nomor 5. Oke, diketahui bahwasannya sebuah benda masanya 1 kg dijatuhkan bebas dari ketinggian 10 meter. Berapa kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada benda? Nah, berarti ini untuk cerita soalnya adalah kurang lebih seperti ini. Nih, ada benda di mana ini ketinggiannya adalah 10 meter. Kemudian di sini yang ditanya ini dari 6 sama 7 ya.
ini ketinggiannya 5 meter. Oke. Kemudian di sini juga. Nah, jadi ini ada B, C sama A. Nah, yang ditanya adalah berapa kerja yang dilakukan untuk pada benda supaya bisa dari atas ke bawah ini nih. Ya udah, dari nomor 5 ini kerjanya dilakukan kan sehingga apa? Adanya perubahan energi potensial. Nah, daripada pakai F kali delta S kan, F-nya berapa kan gitu. Oke, berarti W sama dengan EP2 dikurangkan dengan EP1. Nah, berarti Mg kali H2 dikurangkan dengan Mg kali H1. Nah, untuk nomor 5 kita bahas A sama C. Posisi kedua ketinggiannya 0. Ya, jadinya M-nya 1 kali 10 kali 0 dikurang 1 kali 10 dikalikan dengan 10. Nah, berarti nilai W-nya itu setara dengan yang namanya minus 100 Joule. Atau ya, mungkin karena, oh ya pakainya 9,8 nih, ya kan. G-nya pakai 9,8. Kali 0 dikurangkan dengan 1 kali dengan 9,8 kali 10. Maka nilai W-nya adalah minus 98 Joule. Yang artinya berarti gaya gravitasi ini menyebabkan si ketinggiannya itu menurun ya, dengan usaha sebesar 98 Joule. Maka jawabannya B. Kemudian lanjut nomor 6. Pada soal nomor 5 ini, berapa besar kecepatan? Nah, ini kita bisa gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, walaupun sebenarnya bisa kita akalin dengan cara misalnya nih, tadi nih yang ini kalau mau pakai W sama dengan sigma F kali dengan delta S. Nah, ini setara dengan yang namanya F ini karena ada gaya apa? Gaya berat. M kali G kan? Ya udah, berarti M kali G kali dengan delta S. Berarti W sama dengan 1 kali dengan 9,8. Nah, karena kita anggap aja, oh iya dia ke bawah nih. Nah, dan di sini kita nggak pakai tanda plus atau minus. Yang penting kita tahu nilainya berapa. Nah, maka jawabannya adalah 98 Joule. Jawabannya tetap sama sebenarnya. Cuman kalau emang mau lebih kontekstual lagi, ya kita bisa gunakan ini. Nah, nomor 6 juga sama. Kalau pakai konteks soal itu bisa pakai EMA, energi kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik sama di mana aja pun sama. Berarti A sama C itu sama. Berarti EPA tambah dengan EKA sama dengan EPC tambahkan dengan EKC. Jadinya berarti Mg kali HA tambah dengan setengah kali M kali VA kuadrat sama dengan M kali G dikalikan dengan HC ditambah dengan setengah kali M kali VC kuadrat. So, berarti ini adalah 1 kali 9,8 kali 10 ditambah dengan yang namanya setengah kali M kali M-nya 1 kali 0 kuadrat sama dengan 1 kali 9,8 kali 0 ditambah dengan setengah kali 1 dikalikan dengan VC kuadrat. So, ini langsung kita kalikan dengan 2 ya. Jadinya berarti ini pasti habis nih karena hasilnya kan 0. And then berarti 98 kali 2. Nah, 98 kali 2 itu adalah 196. Nah, 196 sama dengan VC kuadrat. Berarti VC-nya sama dengan akar 196. Maka nilai VC-nya berapa? Nah, akar dari 196 itu jawabannya adalah 14. Maka jawabannya adalah 14 meter per sekon. Jadi jawabannya D. Nah, ini juga bisa pakai konsep yang lain, yaitu adalah pakai GLBB. Nah, yaitu adalah VT sama dengan V0 ditambahkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2 kali A kali S. Karena di sini kita punya jarak nih. Jaraknya 10 meter. Di sini A-nya pakai 9,8. Berarti VT kuadrat sama dengan, untuk di sini kecepatan awalnya 0 karena gerak jatuh bebas. Ditambah dengan 2 kali dengan 9,8 dikalikan dengan 10, maka VT kuadratnya sama dengan 196, maka nilai VT-nya adalah akar 196, maka nilai VT-nya adalah 14 meter per sekon. Ya, jawabannya tetap sama ya. Jadi mau pakai konsep yang berbeda selama aplikasi konsepnya nggak salah ya nggak ada masalah gitu.
Oke, kemudian dari soal nomor 7. Besar energi kinetik pada saat benda mencapai 5 meter nih. Nah, ya udah. Berarti ini nomor 5 kalau nomor 7. Oke, ini mungkin saya hapus saja ya yang konsep-konsep lainnya. Nah, ini juga sama sebenarnya untuk soal nomor 7 kalau mau pakai konsep yang lain. Tapi kita pakai konsep utamanya dulu karena di sini kita ini bahas terkait dengan energi, ya, energi dan usaha kan gitu. Oke, jadi nomor 7 ini kita bandingannya energi mekanik apa? Yang A sama yang B. Nah, jadi berarti EPA tambah dengan EKA sama dengan EPB tambah dengan EKB. Yang ditanya itu EKB-nya berapa? Ya udah, berarti tinggal M kali G kali HA tambah dengan setengah kali M kali VA kuadrat sama dengan M kali G kali HB ditambahkan dengan EKB. Berarti 1 kali dengan 9,8 kali 10 tambah setengah kali 1 kali 0 kuadrat sama dengan 1 kali 9,8 kali 5 ditambahkan dengan EKB. So, langsung aja kita coret begini. Nah, berarti ini jadinya 98 sama dengan berapa tuh? 9,8 kali 5 adalah 49. Nah, 49 tambah dengan EKB. Berarti nilai EKB-nya sama dengan 98 kurang 49. Berarti nilai EKB-nya sendiri adalah 49 Joule. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini kalau mau pakai konsep lain, mau pakai yang EKB sama dengan setengah kali M kali VB kuadrat, bisa. Nyari VB-nya gimana? Ya, sama kayak tadi, pakai GLBB. Nah, untuk VB-nya kan kita A ke B ya. Berarti dari sini ke sini 5 meter. Ya udah, berarti sebenarnya EKB sama dengan, nah ini kan berarti VT atau VB kuadrat sama dengan VA kuadrat tambah dengan 2AS. Nah, oke, so kita hapus. Nah, jadi sorry. Jadi ini, aduh, saya ketinggalan. Nah, VB kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali dengan 9,8 dikalikan dengan 5, maka VB kuadratnya itu sama dengan 2 kali 9,8 kali 5, jawabannya adalah 98. Nah, karena berhubung udah kuadrat, ya udah langsung masukin aja. Setengah kali 1 kali 98. Berapa EKB-nya? Ya, setengah kali 1 kali 98, ya jawabannya 49 Joule. Tuh, jawabannya tetap sama. Mau pakai konsep energi seperti ini atau mau pakai yang ini, dipersilakan. Ya. Cuman biasanya pada umumnya kalau udah model soal-soal begini tuh lebih lebih cenderung atau lebih umum pakai yang kayak gini kasusnya, ya. Oke, kita hapus untuk nomor 5 sampai nomor 7-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 8 dan 9. Oke. Untuk nomor 8 sama nomor 9, sebuah peluru massa 20 kg ditembakkan dari permukaan tanah dengan kecepatan ini dan sudut kemiringan terhadap horizontal, maka ketinggian maksimum. Oke, ini sebenarnya ada hubungannya dengan gerak parabola. Kerja yang dilakukan oleh Gaya sampai mencapai ketinggian maksimum. Nah, ini nanti bisa pakai W sama dengan F dikalikan dengan delta S juga bisa. Atau mau pakai W sama dengan delta EP juga bisa. Nah, tapi kita harus cari dulu nih ketinggian maksimumnya berapa. Kalau nggak ada ya nggak bakal bisa kejawab gitu. Yaudah, berarti dari gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, jadi di sini ada V0, itu adalah 100 meter per sekon. Kemudian di sini sudutnya adalah 60 derajat. Berarti di sini akan terurai menjadi yang namanya V0x dan V0y. Nah, di mana V0x itu berarti V0 kali cos 60. Berarti V0x-nya sama dengan 100 kali dengan setengah, jawabannya adalah 50 meter per sekon. Kemudian untuk V0y-nya adalah V0 kali dengan sin 60.
Berarti V0Y-nya sama dengan 100 kali setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah 50 akar 3 meter per sekon. Nah, untuk mencapai titik tertinggi di bagian sini, ya berarti kan kita bahas cuma naik turunnya doang. Berarti kita pakai sumbu Y. Nah, di mana pada titik tertinggi atau tinggi maksimum pada saat ketinggian maksimum, kita mempunyai informasi bahwasanya VTY itu sama dengan 0. Ya udah tinggal kita cari nih. Berarti VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambahkan dengan 2AS. 0 sama 0 kuadrat sama dengan 50 akar 3 kuadrat tambah 2 kali dengan 10 kali dengan H max. Nah, oke. Jadinya berarti 0 sama dengan, ini minus ya. Karena kan kita pakainya ini min 10. Oke, jadinya 2500 kali 3, 7500 sama dengan dikurangkan 20 kali H max. Berarti 20 H max itu sama dengan 7500. Nah, berarti ini H max-nya ini adalah 7500 dibagi dengan 20. Maka nilainya adalah 375 meter. Nah, berarti untuk nomor 8 ini ya jawabannya juga nggak ada. Ini 375 meter. Ya. Jadi untuk nomor 8 ya jawabannya nggak ada. Entah kalau 500 berarti kan kalau 20 10.000. Kalau 10.000 berarti ini harusnya 100 pas. Iya. Berarti ini ada salah pengerjaan atau salah bikin opsi lah ya. Jadi kemungkinan besar ini ada salah bikin opsi. Mungkin karena ya entah pengerjaannya yang langsung dimasukin asal, kayak misalnya ditambahkan dari permukaan tanah yang ini dimasukin nih langsung 100. Ini kan jadinya berarti 10.000 dibagi 20 itu hasilnya 500. Tuh. Jadi nomor 8 jawabannya nggak ada. Dari nomor 8 kerjanya di gravitasi nih. Ya udah. Berarti nomor 9 W sama dengan delta EP, di mana berarti W sama dengan EP2 dikurangkan dengan EP1. Ini adalah posisi nomor 2 dan ini adalah posisi nomor 1. Berarti W sama dengan Mg kali H2 dikurangkan dengan Mg kali H1. Berarti W-nya sama dengan 20 kali dengan 10 kali dengan 375 dikurangkan dengan yang namanya 20 kali 10 kali 0. Maka ya nilai W-nya ya ini 375 kali dengan 200. Jawabannya adalah 75.000 ya. Jawabannya adalah 75.000 joule. Atau bisa setara dengan yang namanya 75 kilojoule. Nah, of course ya ini juga nggak ada jawabannya ya. Nah, atau kalau misalnya mau pakai konsep yang W sama dengan sigma F kali delta S, itu juga boleh. Berarti W sama dengan ini G berat, berarti 20 kali 10 dikalikan dengan 375. Maka nilai W-nya adalah 75.000 joule. Sama kok jawabannya. Nah, sekarang berarti ini 75 kali dengan 75 kilojoule. Nah, terus kemudian gaya gravitasi bumi sampai peluru mencapai ketinggian maksimum. Nah, berarti kan geraknya ke atas doang nih bahasnya nih ya, karena perubahan energi potensial. Oke, kalau kita bahasnya pakai 500, apakah jawabannya sama gitu ya? Oke, langsung aja ya, berarti 20 kali dengan 10 kali dengan 500. Ya, ini jawabannya adalah harusnya ini 10 pangkat 6 nih. 200 kali dengan 500. 100.000. Jadinya cuma 10 pangkat 5. Tuh, jadi kalau kita pakai yang ini pun juga ini nggak sesuai jawabannya. Jadi nomor 8 jawabannya 375 meter dan nomor 9 jawabannya adalah 75 kilojoule. Oke, so kita hapus untuk nomor 8 dan 9-nya. Ya, oke, kita hapus untuk lanjut ke dua soal terakhir ya. Oke, dua soal terakhir untuk tes formatif pertama. 10
nomor 10, seseorang ingin melompat tanpa awalan dengan mula-mula merendahkan badannya, sehingga pusat masanya turun 0,25 meter dari posisi tegaknya. Diketahui masanya adalah seperti ini, gaya tolakannya 2 kali berat badannya, maka ketinggian maksimum yang diperoleh itu berapa sih? Diukur dari posisi tegaknya. Nah, jadi intinya gini, sebenarnya konteksnya adalah ketika ada gaya tolakan, di sini gaya tolakannya tuh 2 kali beban, ya, 2 kali W. Nah, kemudian kita punya informasi bahwasannya tuh M-nya adalah 70 kg. Kemudian pusat masanya itu turun alias D sama dengan 0,25 meter. Dengan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi ditanya nilai H-nya ini berapa? Tuh. Ya sudah. Nah, jadi F-nya, jadi gara-gara menolak, jadi itu dia akan turun sebesar segini. Artinya berarti ada perubahan energi potensial dong. Nah, kemudian karena dia menolak terus kemudian dia lompat, dia melompat kan, ada perubahan juga energi potensial. Jadi perubahan energi potensial yang pertama yang turun itu setara dengan yang namanya gaya tolakannya dikalikan dengan perubahan turunannya. Itu akan sama dengan yang namanya dia lompat. Dimana setelah dia lompat, ya, lompat itu kan pasti bakal dia akan tingginya tuh pasti bakal setara dengan yang namanya abis dia jongkok terus baru lompat baru atas lagi kan. Nah, jadi itu akan setara dengan yang namanya, nah karena dia lompat nih, pas dia lagi proses lompat udah nggak ada gayanya, tapi gayanya gaya apa? Gaya berat. Nah, makanya jadinya W dikalikan dengan H ditambahkan dengan D. Seperti itu. Ya, jadi formulanya kurang lebih konteksnya itu sama. Jadi energi, ya hukum kekalahan energi. Jadi kalau yang di sini konteksnya adalah energi tolakan. Nah, di sini kalau di sini adalah energi potensialnya. Nah, energi potensial pas lagi lompat, energi lompatnya. Seperti itu, ya. Ya udah, berarti jadinya F-nya adalah 2W dikalikan dengan D-nya adalah 0,25 sama dengan W H ditambahkan dengan D-nya adalah 0,25. Berarti ini sama-sama kita bagi W. Nah, sama-sama kita bagi W. Jadi tinggal 2 kali 0,25 kan 0,5 sama dengan H ditambah dengan 0,25. Berarti nilai H-nya adalah 0,5 dikurangkan dengan 0,25, maka nilai H-nya adalah setara dengan 0,25 meter. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang A. Nah, berapa kerja yang dilakukan oleh pelompat? Nah, untuk nomor 11, berapa kerjanya? Ya gampang, W-nya sama dengan F kali dengan D. Nah, berarti W sama dengan 2 kali dengan W-nya. W-nya kan adalah M kali G. 70 kali 10 dikalikan dengan D-nya adalah 0,25. Maka nilainya akan setara dengan yang namanya 350 Joule. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, ini juga bisa kita hitung dengan yang sebelahnya. W sama dengan W kali H tambah D. Berarti W besar sama dengan M kali G. 70 kali 10 dikali dengan 0,25 tambah 0,25. So, berarti jadinya adalah 700 kali dengan 0,5. Berarti setengahnya dari 700 adalah 350 Joule. Ya, jawabannya akan tetap sama karena apa? Karena konsepnya adalah hukum kekekalan energi. Energi yang disimpan saat menolak itu akan digunakan untuk melompat sejauh dengan atau totalnya adalah pasti kan bakal ngelewatin ini dulu dong. Pas habis lompat nih, pasti dia akan menempuh jarak naik dulu normal, baru dia lompat. Nah, makanya kenapa H ditambah D. Jadi H itu adalah tinggi lompatannya. Nah ya, D-nya itu adalah posisi nurunnya. Karena ketika melompat kan pasti bakal melewati
jarak turunannya dulu, jarak menurunnya, alias misalnya nih kalau udah turun 0,25 berarti dia akan melewati 0,25 dulu, baru dia nanti akan mengalami ketinggian seperti itu ya. Oke, jadi itulah untuk tes formatif yang pertama. Nah, untuk tes formatif kedua dan tes formatif ketiganya, saya akan lanjut di next video. Oke?